Halo guys, balik lagi di channel David Suarez Reptiles. Jadi hari ini gua kasih lihat nih, Deser punya baju baru. Keren gak nih? Limited edition. Tuh, keren ya. Belakangnya Oke, jadi DSR sebentar lagi akan mengadakan giveaway buat baju barunya. Baju barunya belum bisa dibeli, nanti akan dibikinin giveaway dulu. Jadi pantengin terus Instagramnya David Suarez Reptiles. Nanti kita akan umumin cara permainannya gimana dan giveaway-nya di Instagram. Oke, jadi topik hari ini kita mau bahas FAQ, juga investasi pada ball python seperti yang ada di judul. Oke, kalau ngomongin investasi ya, ngomong investasi pada ball python, banyak orang yang nanya ke saya, BP bisa nggak diinvestasikan? Maksudnya BP bisa nggak jadi investasi? BP bisa menghasilkan nggak? Ya, kalau ditanya ke saya sebagai breeder ball python tentu saja bisa jawabannya. Dan itu tidak tertutup buat teman-teman semua, pemain baru atau yang udah pemain lama dan mau terjun di dunia ball python, mau fokus sepenuhnya, tentu bisa. Kita sudah punya banyak contoh di dunia ini karena pemain ball python tuh yang full time cuma kerja ball python tuh banyak gitu loh. Mungkin teman-teman yang udah biasa ngeliat YouTube breeder ball python di luar negeri pasti tahu lah orang-orang yang memang fokusnya cuma di dunia ball python gitu. Apalagi dengan tren di Indonesia yang tahun 2019 kemarin, bisa saya bilang kayaknya market di ball python di Indonesia itu lagi booming-boomingnya, lagi wow, lagi nge-hype, lagi tinggi banget. Mungkin pengaruh dari media sosial, YouTube, banyak-banyak orang yang nge-review tentang ball python, banyak selebgram, artis-artis juga ngomongnya ball python. Maksudnya mereka ngomongin reptil, itu pasti menyuruh pemula yang mau mengenal reptil, mau coba mulai memelihara reptil, ball python dulu. Karena memang ball python tuh ular piaraan buat pemula. Jadi ya the best deh ball python, anak-anak pun bisa piara gitu loh. Nah, value-nya gimana? Kalau ngomongin value, ball python itu dari tahun ke tahun tetap laku gitu loh. Contoh, spider saat ini harga sekitar 1 juta lah ya. Ada yang jual 800.000, ada yang jual 1 juta, ada yang jual 1,2, jadi kisaran sekitar 1 juta. Saya tahun 2010 saya beli seekor spider itu, bukan 2010 sorry, 2008 mah. 2008 saya beli seekor spider itu harganya 8 juta. Saya masih ingat banget pada saat itu tahun 2008 saya beli harga 8 juta. Apakah saya menyesal? Enggak. Kenapa? Saya beli mahal 8 juta, tapi dia sudah menghasilkan anakan ke saya, mungkin sudah 4-5 kali lipat harganya dia. Wow. Jadi gua kawinin dia ke siapa gitu, anaknya kombo-kombo, dijualnya harganya 5 jutaan, 4 jutaan, ya tetap menghasilkan. Contoh paling ekstrim, kita tahu gen banana. Banana ball python itu pada saat pertama keluar itu wow, gila banget karena banana ball python itu ya bisa dilihat sendiri warnanya itu kan kayak kuning, orange, bagus banget, dan dia bukan albino, matanya hitam tapi warnanya terang sekali. Itu waktu pertama mereka nemu, kemudian di breed ternyata genetik. Tahu nggak itu seekornya dijual harga berapa? Satu ekor jantan pertama yang terjual itu harga 600 juta pada saat itu. Saya lupa tahunnya, tapi saya ngobrol langsung sama yang beli. Karena kebetulan saya kenal yang beli, orang Indonesia tapi sekolah di Amerika. Orangnya sekarang orangnya low profile banget, jadi mungkin dia nggak begitu banyak orang tahu lah. Nah, jadi teman saya ini dia yang beli BP 600 juta. Bayangin, pasti orang pada mikir gimana ceritanya berani beli segitu mahal. Oh, kalau buat orang Amerika, mereka beli ular mahal-mahal itu investasi buat mereka. Kenapa? 600 juta itu dia beli kecil baby, piara dong,
gedein setahun, dikawinin tuh. Jantan tuh kan bisa kawin ke beberapa betina. Let's say dia kawinin ke 3 betina deh. 3 betina kawin ke normal aja. Banana kali normal, setengah banana setengah normal. Satu telur, kita ngomongin satu betina itu ngasilin 6 telur aja deh, nggak usah banyak-banyak. Atau 4 deh, jangan banyak-banyak. 4 ya. Berarti kalau sesuai persentase, berarti 2 diantaranya adalah banana. Kita ngomongin persentase aja. Jadi 2 diantaranya banana, kawinin ke 3 betina, dia menghasilkan 6 ekor banana di tahun pertama. 1 ekor, nggak usah dijual 600 juta, karena kan udah tahun berikutnya. Dia jual 300 juta, setengah harga. 6 ekor, 300 juta. Itu yang beli antri. Jadi dari tahun pertama aja, setelah banana jantannya bisa menghasilkan, dia udah dapat, ya kalau hitung-hitungannya benar, itu 1,8 M. 6 ekor kali 300 juta. Dan itu yang beli antri. Tahun berikutnya juga sama. Untuk orang yang beli 300 juta, bagi mereka juga itu investasi. Mungkin tahun berikutnya mereka akan jual 200 juta atau 150 juta. Ya makanya dengan alasan-alasan itulah kenapa harga ball python itu selalu turun tiap tahunnya. Khususnya untuk basic move. Karena seperti banana tadi, yang tahun pertama cuma ada 1-2 orang doang yang punya, tahun berikutnya jadi 6 orang apa 8 orang yang punya, tahun berikutnya kan makin banyak dan makin banyak. Jadi kalau kita ngomongin investasi, ya itu caranya. Kita beli sesuatu yang orang lain nggak punya. Kita berani. Nah, itu menghasilkan uang yang besar. Tapi nggak selalu harus begitu. Bisa aja beli yang affordable lah, yang misalnya Bumblebee, kita kawin ke normal. Menghasilkan nggak? Pasti menghasilkan, kalau caranya bener, kalau memang tekunin, kalau memang fokus. Nah, balik lagi, kalau kita ngomongin investasi pada ball python, bisa atau nggak? Jawabannya udah pasti bisa. Tapi, ada resiko nggak? Tentu saja ada resiko. Seperti pada investasi-investasi yang lain, kita nggak cuma ngomongin tentang ball python ya, kita ngomongin saham. Saham itu memang permainan investasi. Orang yang bermain di saham memang untuk investasi. Tidak ada kita bisa lihat motifnya, tidak ada kita lihat warnanya. Ya saham ya orang menaruh uang di sana, menanam uang di sana untuk berharap menghasilkan. Tapi di saham aja ada yang gagal, ada yang rugi, ada juga yang bangkrut. Bahkan ada yang bunuh diri dari saham. Bener nggak? Nah, makanya kalau ball python tentu ada resikonya. Karena mereka itu makhluk hidup. Makhluk hidup itu bisa sakit, bisa mati, ya kan? Resikonya itu. Tapi resikonya minim kalau menurut saya. Nah, kita balik lagi, kita ngomongin resiko yang tentang sakit dan mati di ball python ya. Ini menarik karena gue pernah ngelihat video Irfan Hakim ngobrol sama Denny Cagur. Jadi Irfan Hakim itu saya juga tahu dia dulu itu pernah piara ball python. Piara ball pythonnya banyak. Dan pada saat dia main ball python tuh harganya lagi mahal-mahalnya. Jadi saya tahu belanjanya itu juga ball python yang bukan biasa-biasa. Irfan Hakim punya ball python yang pada masa itu Pied, Bumblebee, dan lain-lain itu semua wow, gila harga-harganya. Dan pastinya mahal-mahal. Dan dia ngomong dia beli mahal dan pada mati, maka dari itu dia berhenti ball python. Jadinya pensiun lah. Di satu sisi, di tempat saya pelihara ball python dari tahun 2008 sampai hari ini. Kalau yang dibilang mati netes, nggak kuat mati, yaitu tiap tahun ada. Dan ya mungkin telur rusak dan udah keluar lemes mati ya. Tiap tahun ada lah, karena kan saya breeder. Setahun itu saya menghasilkan 200-300 ekor anakan. Jadi ya pasti anakan-anakan yang tidak kuat itu ada aja gitu. Tapi kalau kita ngomongin indukan, udah gede, makanya lancar, tapi tiba-tiba sudden death mati, itu nggak ada. Yang saya pernah alamin mati itu scale rot, biasanya scale rot yang kulitnya tiba-tiba kayak, kata dokter sih itu tumor ya. Jadi makin lama tumbuh daging di badannya dan lama-lama membusuk sampai benana, lama-lama membusuk dan akhirnya mati gitu si PP-nya. Itu saya pernah kena itu, jadi kita hitung-hitungan. Saya pernah kena yang kayak gitu ada 2 ekor. 2 ekor yang mati karena scale rot. Yang karena tumbuh daging, benana, terus nggak lama kemudian mati. Itu aja lama matinya.
Jadi nggak sudden death gitu, bukannya mati tanpa sebab gitu. Itu 2. Terus ada 2 lagi yang mati karena egg bending. Egg bending itu berarti mereka telurnya keluar nggak semua. Jadi misalnya mereka punya 8 telur, tapi yang keluar cuma 6, 2 lagi nyangkut. Itu juga bisa mati. Jadi hal-hal seperti itu yang ya namanya makhluk hidup, makanya itu yang resiko-resiko yang gue bilang. Tapi piaraan gue itu ratusan, dan ditarik 11 tahun ke belakang, saya cuma mati sekitar 4-5 ekor yang saya ingat. Jadi itu nggak banyak, kecil, chance-nya kecil. Kalau mau dibilang persentase, mungkin nggak nyampe 1%. Karena ular saya itu tiap tahun kan ada 300 ekor yang netes, 300 ekor yang netes, ditambah indukannya, ada yang saya keep dan saya jual gitu. Dan yang saya alamin yang mati karena sakit itu cuma sekitar 4-5 ekor yang bener-bener yang saya tahu normal terus mati ya, bukan lahir cacat. Jadi minim resiko. Tapi ya balik lagi, kalau kasus kayak Irfan Hakim itu yang zaman dulu, player zaman dulu, zaman old, itu memang dulu ball python itu dicap sebagai hewan gampang sakit. Karena bukannya mau ngomongin orang, tapi dulu ada satu seller yang memang jualannya nggak bener. Jadi dari tempat dia, gua nggak boleh ngomong dari satu seller itu ya, mungkin ada beberapa seller, tapi dulu ada penyebaran ball python yang sakit. Dari sana bahayanya. Karena ball python sakit, yang paling bahaya itu flu, pilek. Itu yang menurut kalau gua nggak anggap remeh, nggak boleh anggap remeh deh saran saya. Karena itu menyebarnya cepat sekali. Kenapa gue nggak kena? Karena gue bener-bener selektif. Gue nggak belanja di sini. Gue belanjanya di US pun, saya impor. Itu bener-bener saya beli dari Justin Kobylka. Justin Kobylka mungkin kalian teman-teman juga pada kenal, pada tahu orangnya. Dia itu juga strict. Dia itu bener-bener pemilih. Jadi kalau saya mau belanja di tempat dia, dan misalnya saya lihat di tempat lain ada yang bagus, saya tanya dia, bro, bisa nggak tolong ambilin ular yang ini gitu loh. Dia juga lihat record dari tempat yang gua mau itu. Kalau menurut dia nggak bersih, dia nggak akan beliin gitu. Dia nggak akan beli, taruh di tempat dia nggak mau. Jadi dari sana kualitas ular saya juga terjaga. Dikirim ke sini juga semuanya oke, fine, sehat-sehat. Jadi koleksi saya itu secure, aman. Jadi koleksi saya itu nggak terkontaminasi yang nggak. Karena saya dikasih pun, misalnya orang punya ular yang harga 100 juta, 200 juta. Nah bro, lu piarain deh, soalnya sakit di tempat gua. Oh, sorry. Nggak mau saya. Ngapain saya gara-gara ular 1 ekor saya malah membahayakan koleksi koloni saya gitu kan. Kalau zaman dulu itu penyebarannya itu masif. Jadi orang beli sakit, di tempat dia nyebar. Di tempat dia nyebar, pensiun, dia jual lagi. Karena dia udah pensiun, akhirnya dia jual. Misalnya dia udah kena wabahnya, 50% yang mati, 50%-nya akhirnya yang sisa mungkin dia mau daripada gua loss, daripada gua rugi, dijual lagi ke tempat yang lain, sama kejadian lagi, ke tempat lain kejadian lagi. Ya dari sana akhirnya banyak yang pada berguguran. Jadi kalau pemain-pemain senior itu memang tinggal beberapa doang yang survive, termasuk saya. Mungkin saya yang paling lama. Kalau pemain-pemain senior pasti tahu, banyak dulu pemain BP yang koleksinya wow, gila, keren-keren, mahal-mahal, itu banyak. Nah, sedangkan saya, David Suarez itu tidak terbentuk langsung boom, langsung belinya mewah-mewah, yang keren-keren, no. Saya itu juga dari keluarga sederhana, bukan anak orang kaya. Orang sering pikirnya, wah DSR itu kaya gitu, gampang dia beli ularnya mahal-mahal. Enggak, bukan. Jadi gua dulu mulainya dari yang head, dari yang murah, dari yang basic. Keuntungan DSR adalah saya menang di waktu. Waktu itu yang nggak semua orang punya kan. Saya udah mulai ini udah lama. Saya main ini, saya mulai dari, mungkin kalau dibilang modal saya tuh nggak nyampe 100 juta. Dengan koleksi saya sekarang ya. Itu koleksi saya yang dulu itu kalau orang datang ke tempat saya itu nggak ada yang menarik. Karena saya belinya head semua. Head clown, normal head clown saya dulu ada 3 ekor. Head lavender saya ada 2 ekor. Head pet saya ada 2 ekor. Semua head, semua bentuknya normal, nggak ada yang menarik.
Nah, tapi karena saya menang di waktu, pertama-pertama ya saya bikin semua head. Clown, saya punya clown 1 ekor, saya kawinin dengan beberapa kodominan, kayak kawinin ke Pastor NC, kawinin ke Pinstripe, kawinin ke apa, itu semua keluar head. Headnya itu saya simpen lagi. Jadi DSR terkenal itu mungkin baru 4 tahun belakang. Tapi saya udah main ular sekitar 10 tahun, 12 tahun. Jadi awal-awal itu memang ya building company ini ya nggak langsung, nggak semua orang pikir wah DSR bisa sampai hari ini karena tinggal beli, nggak. Jadi gua itu memang benar-benar mulai dari basic. Dulu itu saya cuma waktu zaman saya kuliah, saya udah mulai piara ular. Itu tiap hari liatin komputer doang. Zaman dulu mana ada WhatsApp segala macam, mana ada media sosial, mana ada gua bisa tanya-tanya orang, apalagi orang Indo gitu. Wah, kalau dulu semua itu mereka soliter. Jadi pemain-pemain senior dulu mereka sendiri-sendiri gitu. Gua itu autodidak. Jadi gua itu belajarnya dari Justin Kobylka. Dia mentor gua. Gua dulu itu cuma belajar dari dia, tanya-tanya dari dia. Tapi kan gua nggak bisa adaptasiin di cuaca Indonesia, di kondisi Indonesia. Mereka di sana mau beli kandang yang keren-keren, tinggal beli. Udah ada yang jual, bahkan mangkok boxnya aja, box plastiknya aja udah ada lubang untuk mangkok taruh air gitu. Di sini sih kita mana ada. Kita harus mikir sendiri, kita ikutin desainnya. Tapi kita di sini ya cari sendiri. Saya panas-panasan dulu ke pasar nyari box yang sekarang udah banyak orang pakai, yang merek LG plastik. Itu saya sampai sama yang bikin pabriknya, itu mereka kenal sama saya karena itu box yang nggak laku. Dia ngomongnya itu box untuk kolong, nggak gitu laku. Tapi sekarang semua orang beli buat taruh ular. Ya karena gua dulu muter-muter nyari panas-panasan di pasar, becek-becekan, nemunya yang gitu yang paling pas menurut saya. Setelah gua pakai memang bagus. Dan akhirnya teman-teman pada semua yang datang ke tempat gua ngelihat memang boxnya tetap ideal sekali buat ball python. Nah jadi ya semua itu saya inisiatif sendiri, cari sendiri. Zaman dulu nggak ada yang mau bantuin siapa sih lu gitu loh. Nah kalau sekarang bisa lihat YouTube, bisa lihat apa. Dulu nggak ada. Jadi dulu chatting aja sama Justin Kobylka, mereka dia ajarin mesti begini. Tapi kan juga sama, suhunya suhu mereka. Kadang kita nggak bisa di sini. Saya 3 tahun pertama itu gagal. Nah akhirnya belajar dari kesalahan, baru bisa seperti sekarang. Jadi kalau investasi di ball python, pertama itu passion, dedikasi, harus suka banget sama ball python. Kita nggak bisa bilang kita pelihara sebentar terus bosen gitu. Karena ball python tuh ya memang hewan yang tidak atraktif, tidak bisa diajak main gitu loh. Beda dengan anjing, kucing ya kan. Kalau ball python tuh kan mereka diem. Yang kita nikmati tuh kan warnanya, motifnya. Kalau bagi gua menikmatin itu hasilnya, bukan hasil dalam kategori uang ya, tapi menggabungkan A dengan B dan menghasilkan AB itu menurut gua keren sekali. Kayak kita membuat sesuatu yang berseni gitu loh, creating something new, creating motif yang berbeda, bikin warna yang berbeda, itu sangat-sangat rewarding lah. Kalau bagi saya itu benar-benar sangat kepuasan saya sendiri. Jadi kalau orang yang memang nggak sabaran atau orang yang suka bosenan, itu biasanya nggak akan bertahan lama di ball python. Seperti saat sekarang itu saya lagi musim kawin. Musim kawin itu kerjanya apa? Tiap minggu aja pindahin jantan ke betina. Itu saat-saat begini ini yang masa paling membosankan kalau kita bermain ball python ya, karena tidak ada sesuatu yang excited. Kita hanya pindahin. Nanti ketika udah mulai ovulasi, udah mulai bertelur, udah mulai menetas, itu yang seru banget. Nah jadi kalau mau investasi, yaitu jangan bosenan. Tekad itu harus kuat, harus belajar benar-benar, harus mengerti benar-benar. Ya sama, dulu juga saya duduk di komputer itu cuma ngelihat ball python. Tiap hari di kos itu orang teman-teman pada pergi nongkrong, happy. Gue tuh kerjanya di kosan doang ngelihat. Dulu gue ngelihat Blue Eye Logistics itu kayak
wow, my dream snack gitu loh, kapan bisa punya. Sekarang buat gua tuh kayak blue stick itu udah membosankan karena cuma putih doang, nggak bisa dikaryakan lagi motifnya. Tapi ya, semua ada masanya lah, dari awal belajar sampai jadi gitu kan. Ya, momen-momen itu yang harus dinikmatin. Jadi kalau buat teman-teman yang mau mikirin investasi, saran gua ya budget harus dipikirin. Kalau mau menang waktu, tentu budgetnya harus gede. Tapi kalau mau nyantai, budgetnya minim, bisa, nggak masalah. Yang penting satu, suka dulu. Harus bener-bener jangan bosen lah. Itu doang sih kalau saran dari saya. Oke, next. Pertanyaan-pertanyaan yang paling sering ditanyakan ke gua ya. Komen-komen lu orang itu semua gua baca. Tapi nggak semua gua bales. Kenapa? Karena itu pertanyaan yang udah saya jawab berkali-kali gitu dan ditanyain terus. Contohnya, ada normal nggak? Nggak ada bro. Mau lihat available gua bisa di Facebook gua. Memang Instagram gua itu tempat gua pamer, tempat gua show off BP-BP yang cantik-cantik. Jualan itu gua di Facebook. Di Facebook itu ada, karena gua lebih gampang uploadnya dan kasih keterangan. Kalau di Instagram, karena uploadnya kan satu-satu, terus kan juga nggak boleh ketahuan jualan segala macam. Ya Facebook juga sama sih, cuma Facebook lebih gampang aja untuk ngupload dan untuk kasih keterangan itu lebih gampang. Jadi gue bisa langsung upload semua. Karena gue bukan menghasilkan yang cuma 10 ekor tiap tahun, ratusan, jadi uploadnya juga harus banyak gitu loh. Sekali upload aja juga bisa upload kayak 30 ekor langsung sekali, karena gue kan periodically ya. Nah itu kalau mau lihat yang available bisa di Facebook. Di Facebook masuk ke album fotonya, itu ada kelas 2019, ada yang 2018, tinggal cari. Lu orang mau lihat yang angkatan berapa. Di sana udah ada foto, harga, dan keterangan. Oke. Terus, kalau misalnya beli BP, yang paling penting itu adalah kita lihat sellernya. Nah, ini tips ya. Seller itu berpengaruh pada BP-nya. Dan, kalau lu orang nggak percaya sellernya, lebih baik nggak usah beli. Gitu loh. Karena seller itu adalah jangkar kalian. Misalnya nih, banyak nih yang tanya ke gua, bro, ini move-nya apa? Belinya di tempat lain, tanya move-nya ke saya. Lah waktu lu beli, nggak dikasih tahu move-nya apa. Terus, kalau lu nggak percaya, kenapa dibeli? Gitu loh. Buat mastiin, oke. Pertanyaan kayak gini, gua kadang nggak mau balas, kadang nggak mau jawab. Kenapa? Bukannya sombong, karena gini, komunitas ball python itu kan nggak gede. Semua kenal. Dan gua di sini gak ada untungnya, malah ada ruginya. Kenapa rugi? Gini, misalnya nih, lu tanya move, terus gua bilang, bukan bro, kayaknya salah dia. Akhirnya lu komplain dong pasti, yang beli pasti komplain dong ke yang jual. Kata si DSR, kata DSR bukan, ular lu move-nya beda, bukan yang seperti yang lu bilang. Si seller gimana? Marah sama DSR. Pasti si seller, wah, si DSR ngerusak rezeki orang. Ya, gua kan nggak mau begitu. Terus misalnya nih, gua kan juga manusia, bisa salah. Apalagi ngomongin ball python yang move-nya kadang ada yang mirip-mirip. Kalau lu nggak sebutin gua indukannya, bahkan lu tanya ke breeder-breeder yang top, itu juga mereka lu nggak sebutin indukannya, mungkin ada beberapa move yang mereka nggak tahu gitu loh, dengan hanya kasih lihat. Karena ball python tuh banyak yang mirip-mirip. Misalnya nih gua salah, piara gede, oke? Gue udah ngomong nih kemarin momnya, oh iya bener kayaknya, terus piara gede, terus lu kawinin, ternyata momnya salah. Apa yang terjadi? Pak DSR itu salah juga, dia ngomongin move, nggak bener tuh, gara-gara dia gua rugi waktu. Kena lagi, ya kan? Nah jadi bukannya gue sombong, gue hanya menghindari masalah, gitu. Jadi alangkah baiknya kalau mau beli sesuatu, sellernya ya harus percaya dulu. Dan satu lagi, kalau ball pythonnya nggak mau makan, nanya ke saya, bukannya salah, tapi gini, alangkah baiknya ditanyakan juga ke seller yang beli. Lu beli di mana? Tanyanya di mana? Kenapa? Satu, itu adalah bagian dari customer service. Bayar-bayar gua, semua akan gua layani dengan baik. Tapi kalau bukan bayar gua, masa iya gua juga yang layani? Gitu. Kedua, bukannya sombong juga, tapi gini, ball python itu kan makhluk hidup, sifatnya beda-beda. Dan mengikuti di tempat lamanya dia. Maksudnya gini, si seller akan lebih tahu kondisi BP-nya daripada saya. Saya pastinya tahu kondisi BP saya. Misalnya kalau contohnya saya,
Gua itu kalau kasih makan BP itu selalu malam. Kenapa? Ya menurut saya waktu ideal buat kasih mereka makan tuh malam. Jadi kalau pagi siang itu mereka bisa dipegang-pegang, mereka nggak ngerasa mau dikasih makan. Nah kalau malam itu kadang dibuka nyamber kadang. Dan kalau malam itu di tempat saya itu kalau buka aja kadang mereka agresif karena dikira mau kasih makan. Nah tapi kan nggak semua seller kasih makan BP-nya malam gitu loh. Bisa aja dikasih makan pagi, kasih makan siang, kasih makan sore, kan kita nggak tahu kasih makannya kapan, harinya apa, kan kita nggak tahu. Ya lu tanya ke sellernya biasanya gimana, sebelumnya tuh gimana, kalau sampai dia nggak mau makan tuh kenapa. Sellernya harusnya lebih tahu daripada saya. Kalau ular saya tahu, kalau ular orang lain mana saya tahu gitu. Nah jadi pertanyaan-pertanyaan seperti ini kadang nggak gua balasin karena ya memang gak seharusnya saya balas gitu loh. Intinya seller juga nggak boleh males, harus kasih customer service yang terbaik buat pelanggan supaya nanti ya bayar lu puas dan akan balik belanja lagi ke lu gitu loh. Jadi buat teman-teman semua, ball python itu hewan yang gampang dipelihara, nggak usah terlalu pusing gimana. Yang penting telaten, tekun, basic-basicnya harus tahu gimana setup kalau dia nggak mau makan, gimana apa, itu semua udah ada di YouTube, semua udah ada penjelasannya di internet, itu bisa dicari dimanapun. Nah, tinggal tergantung teman-teman mau gimana aja. Apakah mau investasi, apakah mau breeding, apakah mau reseller, apakah mau cuma hobi biara doang, bebas. Oke, sekian. Udah panjang banget nih kayaknya durasinya. Udah capek juga. Oke, see you guys.